yang berjuang melalui jalur politik untuk duduk di pemerintahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, seperti itu. Lalu saya melihat mengapa mengenai calon independen itu cenderung menimbulkan satu pro kontra. Saya yakin tidak sulit menentang calon independen dan juga tidak sulit pro pada independen. Ini tadi disebutkan kanun lama, jadi jadul gitu, zaman dulu, dan ternyata juga kanun baru juga belum dihasilkan. Nah, bagi Partai Aceh menurut saya memang kelihatannya ya, jadi bagi Partai Aceh bukan menurut saya, bagi Partai Aceh instrumen yang digunakan itu adalah partai lokal, yaitu Partai Aceh bisa ikut di situ. Dan calon independen hanya sifatnya transisional dan mestinya hanya dibolehkan di 2006. Nah, sementara pihak mungkin pemerintah dalam hal ini melalui keputusan MK yang sifatnya mengikat itu membolehkan calon independen. Nah, ini mulai terjadi tarik menarik di situ. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Saya pernah diinterview sekali gitu ya, kalau tidak salah. Saya mengatakan lebih bagus bahwa Pilkada Aceh ditunda. Kita sedang melakukan pembelajaran politik yang tidak boleh sampai berdarah-darah seperti itu. Kita percaya demokrasi, tapi dengan demokrasi bukan berarti kita membantai masyarakat kita sendiri. Jadi justru dengan demokrasi itu kecenderungan konflik menggunakan kekerasan itu mestinya menurun, mestinya dalam teorinya seperti itu. Semakin demokratis satu masyarakat akan semakin kecil risiko penggunaan violence, semakin kecil gitu ya distrust juga. Jadi mestinya itu ya terjadi. Tapi apa yang terjadi di masyarakat Indonesia secara umum, tidak hanya di Aceh, kecenderungan distrust itu agak tinggi. Tidak hanya miliknya Aceh, hampir di semuanya. Di Jakarta juga seperti itu. Bagaimana antar kita tidak mudah percaya. Padahal di masyarakat yang demokratis itu mestinya ada saling percaya, saling menghormati, saling mendengar. Tadi dikatakan bahwa masyarakat Aceh punya kelebihan untuk mendengar kalau diajak ngomong, gitu ya, senang diskusi dan sebagainya. Tapi di wilayah seperti ini, menurut saya juga pernah penelitian ke sana. Memang sebetulnya yang diperlukan masyarakat Aceh adalah didengar. Jadi saya itu menggunakan pendekatan penelitian saya dan salah saya ya 3 tahun itu saya lulus, tidak ada yang menghadik saya, tidak ada yang menggebrak saya, dimarahi dan sebagainya, hanya mengatakan bahwa benci Jawa dan benci militer itu saja, tapi tidak benci pada peneliti. Jadi saya senang ya. Karena data dikeluarkan semua, orangnya sangat terbuka. Jadi mengingatkan saya ke masyarakat Jawa Timur ya. Jadi secara etnisitas atau secara budaya politik. Lalu selanjutnya sebelum saya akhiri, catatan penting yang yang sempat saya tulis ya, adalah bahwa keberadaan GAM, jadi GAM ini sebenarnya memang kita harus jujur untuk pemerintah Indonesia. Istilah GAM ini seperti beli dalam daging. Itu masalahnya. Jadi kita berusaha punya empati. Kalau Aceh tidak puas, selalu kecewa dengan pemerintah nasional, kita juga bisa merasakan. Tapi pemerintah nasional kalau disebutkan GAM tidak bubar, itu juga terkejut gitu. Seperti itu. Padahal berarti terkejut, gitu kan? Jadi artinya apa ini? Artinya memang bagaimana sekarang ini meskipun undang-undang PA sudah turun, sudah diakomodasi yang tinggi oleh pemerintah melalui undang-undang PA yang ditetapkan di 2006 itu, ternyata juga tidak membuat masyarakat Aceh puas, gitu kan? Tidak membuat masyarakat Aceh puas karena tidak ada peraturan pemerintahnya yang lebih detail sebagai juknis atau petunjuk ya dalam melaksanakan bagaimana UPA itu. Nah,
pemerintah pusat dalam hal ini tentunya memang dituntut konsisten, memegang teguh MOU dan konsisten pula ya. Pemerintah pusat itu menurut Panasgam harus diwujudkan dalam bentuk pendampingan untuk menciptakan Aceh yang aman, damai, demokratis dan sejahtera. Dalam konteks seperti itu yang mereka katakan ke saya itu adalah dia tidak percaya pemerintah pusat itu akan konsisten mengantarkan masyarakat Aceh atau Aceh, Nanggul Aceh dan Salam itu sampai ke sana. Tidak percaya, ini masalahnya. Jadi bagaimana sekarang mengisi gap hubungan yang tidak harmonis ya antara pemerintah pusat dan Aceh yang diliputi oleh rasa tidak percaya. Siapa yang bisa dipercaya masyarakat Aceh? Kalau waktu saya penelitian, kalau tidak berubah ya, mudah-mudahan itu adalah lebih percaya orang bule daripada pemerintah Indonesia. Nah, ini mohon konfirmasi ini. Ada Bapak Wakil dari Aceh, Bapak Indonesia. Apakah seperti itu? Apakah seburuk itu bahwa pemerintah pusat tidak patut dipercaya? Jadi ini kita harus menyelesaikannya dalam konteks tentunya bagaimana keutuhan negara kita bisa dijaga tentunya. Dan masyarakat lokal itu sangat mengharapkan kesinambungan, perdamaian dan demokrasi di Aceh. Oleh karena itu, keberhasilan tersebut secara psikologis akan mengobati luka masyarakat Aceh, khususnya mantan Gam, dan meningkatnya kepercayaan. Jadi di situ saya melihat jangan sampai ada one country system seperti di Hong Kong yang diterapkan di Hong Kong. China menerapkan one country system untuk Hong Kong atau untuk Taipei, untuk Taiwan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau itu tidak kita kehendaki, menurut saya memang harus ada bridging yang serius bisa menjembatani antara pemerintah nasional dan Aceh saat ini supaya MOU Helsinki tidak layu dan endingnya nanti bisa sangat membeda. Terima kasih.